Bagaimana mungkin seorang lelaki dari Jepara anak bangsawan Jawa pada akhir abad ke-19 menguasai puluhan bahasa dunia, berdiri di tengah dentuman meriam Perang Dunia I, lalu pulang ke tanah air untuk hidup miskin, menyembuhkan orang dengan air putih, dan menolak semua kemasyhuran? Pertanyaan itu menggantung di udara sejarah seperti kabut pagi di Laut Jawa. Namanya Raden Mas Panji Sosrokartono, dan hidupnya adalah paradoks yang tak pernah benar-benar jinak untuk dijelaskan. Pada tahun 1877, ketika Hindia Belanda masih mengunci pribumi dalam hierarki kolonial yang kaku, Sosrokartono lahir di Jepara, kota pelabuhan yang menyimpan denyut perdagangan dan ide-ide asing. Ia anak Bupati Jepara, R.M. Adipati Aryo Sosroningrat, dan kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Di rumah itu, bahasa Jawa halus bercampur dengan tata krama Eropa. Kitab-kitab kuno berdampingan dengan laporan administrasi kolonial. Namun sejak kecil, Sosrokartono seperti mendengar panggilan yang berbeda untuk menyeberangi batas-batas bahasa dan dunia. Ketika Kartini masih remaja dan mulai menulis surat-suratnya yang kelak mengguncang kesadaran zaman, Sosrokartono sudah berangkat ke Belanda. Awal abad ke-20, ia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Leiden, sebuah pencapaian nyaris mustahil bagi orang pribumi kala itu. Di kota akademik yang dingin itu, ia tidak hanya mempelajari ilmu bahasa timur, tetapi menelan dunia dengan rakus, Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, Arab, Sanskerta, dan banyak lagi. Kelak, orang-orang akan berbisik bahwa ia menguasai lebih dari 20 bahasa angka yang terdengar seperti legenda, namun konsisten disebut oleh para saksi sezamannya. Di Leiden, Sosrokartono bukan sekadar mahasiswa. Ia hidup di antara perdebatan orientalisme, politik kolonial, dan kegelisahan Eropa yang sedang menuju jurang perang. Identitasnya terbelah. Bangsawan Jawa di tanah penjajah, intelektual timur di pusat ilmu barat. Tensi itu tidak memecahkannya, justru mengasahnya. Tahun 1914, Eropa meledak. Perang Dunia I menjadikan benua itu ladang darah dan propaganda. Sosrokartono terlempar ke pusat badai sejarah sebagai wartawan dan penerjemah. Ia bekerja untuk berbagai kantor berita internasional, bergerak di antara parit-parit, rumah sakit militer, dan meja perundingan. Bahasa adalah senjatanya, empati adalah pelindungnya. Di saat negara-negara saling membunuh atas nama bendera, seorang Jawa dari Jepara berdiri sebagai jembatan, menerjemahkan teriakan, ratapan, dan intrik diplomatik. Disinilah konflik batinnya mencapai puncak awal. Ia menyaksikan modernitas Eropa runtuh oleh keserakahannya sendiri. Mesin, ilmu, dan nasionalisme semua yang diagungkan berubah menjadi alat pemusnah. Sosrokartono menulis, menerjemahkan, dan menyerap luka-luka manusia. Malam-malamnya dihabiskan dengan kesunyian yang tidak pernah benar-benar sunyi. Gema meriam, bahasa-bahasa yang berkelindan, dan pertanyaan tentang makna pengetahuan. Ketika perang usai pada 1918, Eropa menang namun patah. Sosrokartono pun pulang dengan beban yang tak kasat mata. Ia telah mencapai puncak intelektual yang diimpikan banyak orang. Namun, justru di sanalah ia merasa kosong. Dunia telah dibacanya dalam banyak bahasa, tetapi kebenaran terasa menjauh. Sekembalinya ke Hindia Belanda pada dekade 1920-an, Sosrokartono tidak memilih jalan yang wajar bagi seorang intelektual kosmopolitan. Ia menolak jabatan, menghindari politik praktis, dan perlahan menarik diri dari gemerlap. Ia menetap di Bandung, kota yang sedang tumbuh sebagai pusat modernitas kolonial. Namun di tengah villa-villa Art Deco dan kafe Eropa, Sosrokartono hidup sederhana, bahkan nyaris miskin. Disinilah konflik cerita beralih dari dunia luar ke dunia batin. Orang-orang datang kepadanya bukan untuk belajar bahasa, melainkan untuk mencari kesembuhan. Sosrokartono dikenal sebagai dokter air putih. Ia menyuguhkan segelas air, mengajak diam dan mendengarkan. Tidak ada mantra spektakuler, tidak ada tarif. Ia menyebut laku hidupnya, ilmu kantong bolong, memberi tanpa menyimpan, menolong tanpa pamrih. Filosofinya merangkum kebijaksanaan Jawa yang ia hidupi sepenuh jiwa. Sugih tanpa banda, menang tanpa ngasorake. Namun jalan ini bukan tanpa gesekan. Di mata sebagian elit, ia dianggap menyia-nyiakan kecerdasan. Di mata kolonial, ia terlalu bebas tak bisa dikotakan. Bahkan bagi sebagian nasionalis yang sedang menggeliat menuju kemerdekaan,
Sosrokartono terasa enigmatik. Tidak berorasi, tidak memimpin massa, tetapi pengaruhnya mengalir senyap. Hubungannya dengan Kartini yang telah wafat muda pada 1904 menjadi bayang-bayang emosional yang tak pernah sirna. Surat-surat Kartini mengguncang dunia, namanya diabadikan. Sosrokartono, sebaliknya, memilih menghilang dalam kesederhanaan. Seakan-akan, ia memikul pesan yang tak tertulis, bahwa pencerahan tidak selalu berteriak, kadang ia berbisik. Menjelang Perang Dunia II dan pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, Sosrokartono tetap bertahan dalam laku sunyi. Dunia kembali terbakar, bahasa kembali dipersenjatai, namun ia tidak kembali ke panggung internasional. Ia memilih menyembuhkan luka-luka kecil yang tak tercatat sejarah, kecemasan, keputusasaan, kesepian. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, ia menyambutnya tanpa gegap gempita, seolah kemerdekaan sejati adalah urusan batin yang lebih tua dari negara manapun. Tahun-tahun terakhir, hidupnya berjalan perlahan. Tubuh menua, tetapi tatapannya tetap jernih. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya berbicara tentang keheningan yang padat sejenis kedalaman yang membuat kata-kata terasa berlebihan. Pada 1952, Sosrokartono wafat. Tidak ada monumen megah, tidak ada jabatan yang diukir. Yang tersisa adalah jejak-jejak samar di ingatan mereka yang pernah disentuhnya. Dan disitulah misterinya mengendap. Apakah Sosrokartono seorang jenius linguistik yang lelah pada dunia? Seorang saksi sejarah yang memilih mundur? Atau seorang pejalan spiritual yang memahami bahwa pengetahuan tertinggi adalah tahu kapan harus melepaskan? Sejarah memberi kita tanggal, tempat, dan peristiwa. Tetapi makna-makna tetap menggantung, seperti pertanyaan di awal cerita ini. Mungkin itulah warisan terbesarnya, mengajarkan bahwa di tengah kebisingan zaman, ada kekuatan dalam diam, bahwa setelah membaca dunia dalam 20 bahasa, seseorang masih bisa memilih bahasa paling sederhana kemanusiaan.